Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, tugas besar basis data akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul tiket kereta api. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Ferdiansyah dan teman-teman saya ada Wahyu Esya Nasution dan Muhammad Farhan Kalbuna. Oke, langsung aja. Yang pertama ada deskripsi. Dalam tugas besar kali ini, kami mengangkat basis data pada tiket kereta api yang kita mengolah datanya terdiri dari data penumpang, kereta, kelas KA, tiket, dan kasir. Yang kedua, perancangan database ada ERD yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Kalbuna. Pada Muhammad Farhan Kalbuna, silakan. RD dan penjelasannya untuk RD tersebut. Jadi penumpang itu memiliki ID penumpang, terus nama, habis itu jenis penumpang, kelas, dan nama KA. Terus kemudian bertransaksi oleh kasir yang memiliki kembalian, harga, uang, ID penumpang. Kemudian kasir tersebut mencetak tiket yang memiliki ID penumpang, terus nomor kursi, ID KA, jumlah kelas. Nah, habis itu penumpang memiliki tiket yang dimiliki oleh ID penumpang, nomor kursi, ID KA, jumlah kelas. Kemudian penumpang menaiki kereta yang memiliki ID KA, nama KA, terus kemudian waktu keberangkatan, waktu tiba, asal, tujuan, harga. Terus kemudian jenisnya memiliki kelas K yang hanya dimiliki oleh kelas. Berikut adalah penjelasan dari ERD di atas dengan skema 1M. Di sini kita dapat mengetahui yang pertama, satu strap end atau bisa dibilang one to many. Jadi, satu kasir bisa melayani transaksi dari banyak penumpang dan satu penumpang hanya bisa dilayani oleh satu kasir. Nah, maksudnya one to untuk kasir dan many itu untuk penumpang. Lalu berikutnya ada one to many kasir dan tiket. Jadi satu kasir tuh bisa mencetak banyak tiket, sedangkan satu tiket hanya bisa dicetak oleh satu kasir. Lalu ada one to many ada dua lagi. Yang pertama, satu kereta bisa dinaiki oleh banyak penumpang dan satu penumpang hanya dapat menaiki satu kereta. Lalu one to many, satu kereta, satu kelas KA bisa mempunyai jenis banyak kereta dan satu kereta hanya bisa memiliki satu jenis kelas KA. Lalu one to one atau satu dengan satu. Jadi satu tiket bisa dimiliki oleh hanya satu penumpang dan satu penumpang hanya memiliki satu tiket. Tersebut ada skema relasinya. Jadi tiket memiliki ID penumpang dengan primary key nomor kursi dan ada ID KA dan kelas dan jumlah. Lalu kasir memiliki atribut ID penumpang dan primary key uang, harga, dan kembalian. Lalu penumpang memiliki atribut ID penumpang yang bersifat primary key, nama, jenis penumpang, kelas, nama KA. Kemudian ada kereta dengan atribut ID KA yang bersifat sebagai primary key, nama KA, waktu keberangkatan, waktu tiba, asal, tujuan, harga. Lalu ada kelas KA yang memiliki atribut kelas yang bersifat primary key. Dan di sini kita dapat melihat ada diagram relationship.
Lalu ada implementasi database. Di sini kita akan ada langkah-langkah untuk membuat database kita. Jadi yang pertama kita membuat database kelompok 7 dengan kode create database kelompok 7. Lalu kita menggunakannya dengan use kelompok 7. Lalu ini ada query pembuatan tabel. Yang pertama adalah tabel penumpang. Di sini tabel penumpang memiliki atribut ID penumpang dengan tipe data char dan not null yang berarti tidak boleh kosong, lalu bersifat primary key. Lalu ada nama, jenis penumpang, kelas, nama KA yang memiliki tipe data varchar. Lalu di sini kita mengisi tabel penumpang tersebut. Nah, ini adalah data-data yang kita miliki. Jadi ada data IP001, IP002, IP003 sebagai ID penumpang dan lain-lain. Selanjutnya adalah tabel kereta. Di sini ada ID KA dengan tipe data char yang bersifat primary key dan not null yang berarti tidak boleh kosong. Lalu ada nama KA, asal, tujuan, harga yang memiliki tipe data varchar. Lalu ada waktu keberangkatan, waktu tiba yang memiliki tipe data date time. Nah, selanjutnya ini adalah query untuk insert tabel kereta. Insert into kereta, valus. Nah, ini adalah data-data yang kita miliki. Jadi ada KA001, Parahyangan, dan data waktu. Ada Bandung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta. Ada pula Lodaya, dan kawan-kawan. Lalu di sini ada pembuatan tabel kelas KA atau kelas kereta api. Di sini ada kelas KA memiliki atribut kelas yang bertipe data primary, yang bertipe data varchar dan bersifat primary key. Lalu ini adalah insert tabelnya, query untuk insert tabel. Di sini kita memiliki data untuk kelas kereta adalah priority, eksekutif, ekonomi, premium. Ada tiga data. Lalu ada query pembuatan tabel tiket. Nah, di sini kita memiliki ID penumpang, nomor kursi, ID KA, char yang bersifat tipe data char. Lalu nomor kursi yang memiliki primary key. Lalu ada kelas yang menggunakan tipe data varchar dan jumlah yang menggunakan tipe data int. Di sini kita juga menggunakan foreign key, di mana tiket dan penumpang menjadi satu melalui ID penumpang. Dan ada juga foreign key dari tiket dan kereta. Jadi foreign key ID KA, references kereta ID KA. Itu mereka dua entitas tiket dan kereta menjadi satu melalui ID KA. Ada juga foreign key kelas, reference kelas KA kelas. Itu adalah tiket dan kelas menjadi satu melalui atribut kelas. Nah, lalu ada insert tabel untuk tiket. Di sini kita sudah memiliki data-data IP001 seperti data yang di atas, data ID penumpang di atas, dan KA001 seperti data ID KA yang berada di bagian tabel kereta. Di sini juga ada priority yang sama dengan isi data tabel kelas KA. Nah, di sini ada tabel kasir. Nah, di sini ada tabel kasir. Di sini ada ID penumpang dengan tipe data char 5, uang harga kembalian dengan tipe data varchar, dan uang yang bersifat primary key. Lalu ada foreign key yang berguna untuk menggabungkan dua tabel. Nah, di sini ada tabel kasir dan tabel penumpang yang menjadi satu melalui ID penumpang. Nah, di sini ada insert tabel. Nah,
Tadi kan udah di foreign key, dijadiin satu sama foreign key. Jadi di insert tabel, data ID penumpang sama dengan data penumpang, ID penumpang yang ada di tabel penumpang. Jadi IP001 seperti data yang di atas. Dan data-data harga selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Yang berikutnya adalah tabel query. Yang pertama itu ada select from penumpang, yaitu di mana kita akan menampilkan data dari tabel penumpang. Seperti terlihat di sini, terlihat jelas bahwa seluruh isi tabel dari tabel penumpang akan ditampilkan. Begitupun dengan select from kereta, yang menampilkan tabel kereta, select from kelas K akan menampilkan tabel kelas K, dan select from tiket akan menampilkan tabel dari tiket. Berikutnya adalah select from penumpang, where nama KA Parahyangan. Itu adalah query untuk menampilkan di tabel penumpang yang menaiki kereta Parahyangan. Di sini datanya adalah ID penumpang IP001 dengan nama Rifki, jenis penumpang dewasa, kelasnya priority, dan nama keretanya adalah Parahyangan. Berikutnya ada select from penumpang, where nama KA Lodaya. Seperti tadi, dia menampilkan nama dari tabel penumpang di mana keretanya adalah Lodaya. Begitupun dengan select from penumpang where nama KA Lawang Jaya. Berikutnya ada menampilkan nama penumpang dengan kelas tertentu. Di sini query-nya adalah select penumpang nama as nama penumpang. Artinya adalah di tabel penumpang dengan field nama itu sebagai nama penumpang, dan di tabel tiket dengan field kelas kan sebagai kelas. Dari tabel penumpang dan tiket, di mana penumpang ID penumpang sama dengan tiket ID penumpang, dan tiket kelas sama dengan priority. Dengan kata lain, ini akan menampilkan nama penumpang dan nama kelasnya saja. Dengan kata kunci priority. Jadi datanya nama penumpang yang mengambil kelas priority adalah seperti ini. Berikutnya menampilkan nama kereta asal dan tujuan dari harga terendah sampai tertinggi, atau sebaliknya menggunakan order by. Perintahnya yang pertama ada select nama KA, harga, from kereta, order by, harga, ascending. Atau dengan bahasa manusianya itu ada kita pilih nama kereta dan harganya dari tabel kereta dan diurutkan berdasarkan harganya dari yang terendah sampai tertinggi. Ini untuk hasilnya seperti ini. Lihat di sini diurutkan sesuai harga. Berikutnya menampilkan nama kereta, asalnya, dan tujuannya, serta harganya.
yang diurutkan berdasarkan harga dari rendah ke tinggi. Seperti terlihat. Berikutnya sama seperti yang tadi, namun diurutkan dari harga tertinggi sampai harga terendah. Yang berikutnya adalah menampilkan nama penumpang yang kembaliannya adalah 50.000. Dilihat, query-nya adalah select penumpang nama sebagai nama penumpang, kasir kembalian sebagai kembalian dari tabel penumpang dan kasir, di mana penumpang ID penumpang adalah kasir ID penumpang dan kasir kembaliannya adalah 50.000. Di sini ada kata kunci 50.000 pada tabel kasir field kembalian. Jadi hasilnya adalah seperti terlihat. Kembalian 50.000, namanya adalah seperti itu. Berikutnya menampilkan nama penumpang berdasar waktu keberangkatan. Di sini menggunakan join dan group by. Dan query-nya adalah select penumpang nama sebagai nama penumpang, kereta waktu keberangkatan sebagai waktu keberangkatan dari tabel tiket. Dijoinkan dengan kereta, tabel kereta. Pada tiket ID KA akan sama dengan kereta ID KA yang dijoin dengan penumpang. Pada tiket ID penumpang akan sama dengan penumpang ID penumpang. Lalu digabung dengan kereta waktu keberangkatannya. Sederhananya, nanti dia akan menggabungkan nama penumpang dan waktu keberangkatannya saja. Berikutnya adalah menampilkan nama penumpang berdasar nomor kursi. Jadi di sini query-nya adalah select penumpang nama sebagai nama penumpang dan tiket nomor kursi sebagai nomor kursi dari tabel tiket akan dijoinkan dengan tabel penumpang. Pada tiket ID penumpang akan sama dengan penumpang ID penumpang. Gitu. Sederhananya, dia akan menggabungkan nama penumpang dari tabel penumpang dan nomor kursi dari tabel tiket. Berikutnya adalah menampilkan nama penumpang, tujuan, dan asalnya. Kita masih menggunakan join. Perintahnya adalah select nama sebagai nama penumpang, asal sebagai asal penumpang, tujuan sebagai tujuan penumpang. Dari tabel tiket akan dijoinkan dengan tabel kereta, di mana tiket ID KA akan sama dengan kereta ID KA. Lalu dijoinkan dengan penumpang. Pada tiket ID penumpangnya akan sama dengan penumpang ID penumpang. Dengan kata lain, di sini akan menampilkan nama penumpang, asal penumpangnya, dan tujuan penumpangnya. Seperti terlihat, di sini asal penumpang semuanya emang dari Bandung, tapi tujuannya akan berbeda-beda. Berikutnya dan yang terakhir adalah menampilkan informasi
data penumpang. Kita akan menampilkan ID penumpang, nama kereta api, waktu keberangkatan dan tiba, kelas, nomor kursi, jenis penumpang, serta jumlah tiket yang dibeli. Perintahnya adalah select penumpang, ID penumpang, penumpang nama, kereta nama KA, kereta waktu keberangkatan, kereta waktu tiba, tiket kelas, tiket nomor kursi, penumpang jenis penumpang, tiket jumlah. Dari tabel penumpang, kereta dan tiket, di mana penumpang ID penumpangnya akan sama dengan tiket ID penumpang, dan kereta ID KA sama dengan tiket ID KA. Jadi di sini dia akan menjoinkan beberapa tabel dan hasilnya akan sama seperti yang ada di layar. Oke, itu saja mungkin presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika kami banyak kesalahannya. Cukup sampai sini aja videonya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.